Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elmatiana. Saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Farmasi dengan NIM 23416248201100. Sebelum memulai, di sini saya akan berbagi sedikit motivasi bagaimana caranya bangun dari keterpurukan menjadi kekuatan dan cara melepaskan dengan bijak. Langsung aja. Mengubah keterpurukan menjadi kekuatan. Setiap orang pasti pernah mengalami keterpurukan. Ada yang kehilangan pekerjaan, gagal dalam berbisnis, dikhianati orang yang dipercaya, atau jatuh dalam masalah keuangan. Pada titik itu, mungkin hidup sering terasa gelap dan jalan keluar pun tampak tertutup. Namun, ada satu hal yang sering dilupakan. Keterpurukan bukan akhir, melainkan pintu masuk menuju kekuatan baru. Kuncinya terletak pada mindset yang kita pilih dalam menghadapi keadaan yang sulit. Banyak orang yang berhenti pada rasa sakit dan menyerah, sehingga keterpurukan benar-benar mematikan potensi mereka. Padahal, sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang besar justru ditempa oleh keadaan yang kegagalan dan penderitaan. Mindset yang tepat bisa mengubah setiap luka menjadi pelajaran, setiap kegagalan menjadi pijakan, dan setiap keterpurukan menjadi sumber kekuatan yang lebih besar. Mindset yang mengubah keterpurukan menjadi kekuatan yaitu 1. Mindset kegagalan adalah guru terbaik. Orang yang takut gagal akan berhenti bergerak, sementara orang yang berani belajar dari kegagalan akan tumbuh lebih cepat. Kegagalan menunjukkan kesalahan, memberi pelajaran, dan melatih mental untuk lebih kuat, yaitu dengan mindset ini. Setiap kegagalan bukan aib, melainkan investasi pengalaman. Yang kedua, yaitu mindset rasa sakit bukan akhir, tapi proses. Keterpurukan seringkali menimbulkan rasa sakit, baik mental maupun emosional. Namun, rasa sakit bisa dilihat sebagai proses pembentukan, sama seperti otot yang harus robek dulu sebelum menjadi kuat. Jiwa manusia pun harus ditimpa kesulitan sebelum bisa menjadi tangguh. Yang ketiga, yaitu mindset apa yang hilang bisa diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Banyak orang hancur karena terlalu fokus pada apa yang hilang. Pekerjaannya, pasangannya, uang, atau status. Padahal, seringkali kehilangan itu membuka ruang bagi sesuatu yang lebih besar. Dengan mindset ini, setiap kehilangan dilihat sebagai kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih kokoh dan sesuai dengan diri kita. Yang keempat, mindset keterpurukan adalah momentum untuk berubah. Saat hidup berjalan mulus, kita sering lupa memperbaiki diri. Justru saat terpuruk, kita dipaksa untuk berhenti, merenung, dan mengevaluasi. Mindset ini membantu melihat keterpurukan sebagai alarm agar kita tidak terus hidup dalam pola lama, melainkan berani memulai pola hidup baru yang lebih sehat dan produktif. Yang kelima, mindset saya bertanggung jawab pada hidup saya. Menyalahkan keadaan atau orang lain atau nasib hanya akan membuat kita semakin lemah. Mindset tanggung jawab membuat kita sadar bahwa kendali hidup ada di tangan kita. Dengan mengambil tanggung jawab ini, kita berhenti jadi korban dan mulai jadi pencipta jalan hidup kita sendiri. Yang keenam, mindset kekuatan lahir dari konsistensi, bukan sekali bangkit. Mungkin bangkit sekali mudah, tetapi yang menentukan kekuatan sejati adalah konsistensi. Mindset ini menekankan bahwa perubahan hidup bukan tentang sekali mencoba, melainkan tentang kesetiaan untuk terus melangkah meski kecil setiap harinya. Yang ketujuh, mindset hidup bukan tentang menunggu pulih, tapi tentang bergerak dalam luka. Banyak orang menunggu sampai mereka benar-benar siap untuk bangkit. Padahal, kesempurnaan itu tidak pernah datang. Mindset ini mengajarkan kita untuk bergerak meski masih terluka, melangkah meski masih takut, dan berusaha meski belum 100% pulih. Lalu, setelah itu mungkin ada belajar melepaskan dengan bijak. Apa sih belajar melepaskan dengan bijak? Yaitu seni menerima kenyataan dan membiarkan pergi apa yang bukan lagi milik kita. Ini bukan tanda kekalahan, melainkan langkah menuju kedamaian batin dan cara terbaik untuk menjaga kewarasan diri. Langkah-langkahnya, yang pertama, sadari hakikat titipan. Ingatlah bahwa setiap hal di dunia ini, baik harta maupun orang yang dicintai, hanyalah titipan sementara. Menerima hal ini akan mengurangi ketakutan akan kehilangan. Yang kedua, akui emosi Anda. Jangan menekan kesedihan, kemarahan, atau rasa kecewa. Biarkan diri Anda berproses dan menangis jika perlu.
karena emosi tersebut adalah reaksi yang sangat wajar. Yang ketiga, fokus pada nilai diri. Saat kehilangan sesuatu, nilai diri Anda tidak ikut hilang. Ingatlah kembali kelebihan, kemampuan, dan hal-hal yang Anda sukai sebelum ikatan tersebut terjadi. Dan yang keempat dan terakhir, pergi tanpa kebencian. Melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi belajar mengubah rasa sakit menjadi kenangan. Memaafkan dan melepaskan tanpa dendam adalah bentuk cinta paling tenang kepada diri sendiri. Kesimpulan dari saya, mungkin keterpurukan adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari. Namun, cara kita melihat akan menentukan apakah ia menjadi batu sandungan atau batu pijakan. Dan dengan mindset yang tepat, setiap kegagalan bisa menjadi energi, setiap luka bisa jadi sumber empati, dan setiap kehilangan bisa jadi jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Melepaskan adalah bagian dari proses tersebut, karena saat kita mampu merelakan, kita tidak hanya sembuh, kita juga bertumbuh. Jika hari ini kamu sedang jatuh, ingatlah, mungkin hidup sedang membentukmu, bukan menghancurkanmu. Yang perlu diubah bukan hanya keadaan, tetapi juga mindset, karena pada akhirnya kekuatan terbesar manusia terlahir dari keterpurukan yang berhasil ia taklukkan. Sekian dari saya, terima kasih.